Selamat datang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Kita akan masuk dalam panduan membuat skripsi bagian 2 ya. Seperti yang telah diterangkan di bagian pertama yang terdiri dari cover skripsi, abstrak, daftar isi dan kata pengantar, kita masuk dalam bagian 2 yaitu latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan mengapa penelitian dilakukan berdasarkan kondisi umum atau global ya, kondisi di dunia atau Indonesia hingga permasalahan saat ini yang berkaitan dengan variabel dependen yang kita teliti, sebagai contoh kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas, sebagai contoh kepemimpinan dan motivasi kerja sesuai dengan objek dari penelitian. Sebagai latar belakang berisi identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah tersebut ya, yaitu dari variabel independen. Sebagai contoh ya, kinerja dipengaruhi oleh motivasi kerja, komunikasi, kepribadian, fasilitas, pelatihan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sedangkan pembatasan masalah adalah membatasi variabel independen yang akan diteliti yang memberi pengaruh terhadap variabel dependen. Umumnya dalam penelitian skripsi, variabel independen terdiri dari 2 variabel. Sebagai rumusan masalah adalah menerangkan bagaimana dari 2 variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen baik secara tersendiri atau sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Kita masuk dalam bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Landasan teori disusun dari definisi dan dimensi atau hal-hal yang mempengaruhi dari masing-masing variabel. Mulai dari variabel dependen atau Y dilanjutkan dengan variabel independen yaitu X1 dan X2. Sebagai referensi dari landasan teori diambil dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli di bidangnya, serta dari jurnal-jurnal ilmiah baik nasional dan internasional. Referensi yang digunakan minimal diambil dari 3 pendapat ahli. Lebih banyak lebih baik. Kemudian di akhir landasan teori masing-masing variabel, peneliti akan menyimpulkan dari masing-masing teori para ahli. Kita masuk dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian adalah sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi ini berisi metode-metode ilmiah, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah. Metodologi penelitian adalah jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian, bisa metode kualitatif, kuantitatif, metode survei, metode ex post facto, dan metode deskriptif. Metode penelitian yang umum digunakan di dalam skripsi adalah metode survei dan kuantitatif. Langkah-langkah yang ditentukan dalam melakukan metodologi penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah objek penelitian. Ditentukan apa yang menjadi objek dari penelitian berupa populasi dan sampel, misalnya di suatu perusahaan atau lembaga.
Yang kedua adalah periode waktu, umumnya misalnya 3 bulan. Yang ketiga, membuat kuesioner. Yang keempat, dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, yaitu kepada 30 sampel. Yang kelima, kuesioner yang valid dan reliable dibagikan kepada sampel yang diteliti. Hasil dari kuesioner dikumpulkan dan diuji dengan berbagai macam uji seperti uji homogenitas, normalitas, linearitas. Setelah hasilnya sesuai, dilakukan juga uji seperti uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square, sehingga dapat disimpulkan dengan hipotesis penelitian. Kesimpulan penelitian yang penting berhubungan dengan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Ditinjau dalam hubungan dengan variabel penelitian, hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel. Apakah ada hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh hipotesis, yang pertama adalah hipotesis hubungan atau asosiatif. H0 artinya tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja. Atau H1 terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja. Kemudian yang kedua adalah contoh hipotesis pengaruh atau kausal. H0 tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. H1 terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Kemudian contoh hipotesis perbandingan atau komparatif. H0 tidak ada perbedaan produktivitas karyawan PT X dengan karyawan PT Y. Sedangkan H1 terdapat perbedaan produktivitas karyawan PT X dengan karyawan PT Y. Kemudian kita masuk dalam bab 4 yang berupa hasil dan pembahasan. Hasil adalah semua dari hasil perhitungan dari setiap uji yang dilakukan sehingga penelitian dapat membuktikan secara empiris hipotesis dari penelitian. Apakah H0 diterima atau ditolak atau H1 diterima atau ditolak Kemudian pembahasan adalah membahas semua hasil penelitian yang dituangkan dengan kata-kata terhadap hasil yang berupa angka. Sehingga dari hasil pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian. Dan terakhir adalah bab 5 yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian sehingga dari penelitian dilakukan sangat mendukung dari penelitian sebelumnya atau perlu ada perbaikan atau perubahan jika penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya. Kemudian sebagai saran adalah suatu rekomendasi dari hasil penelitian baik kepada objek penelitian agar bisa digunakan di dalam kegiatan sehari-hari atau dapat diperbaiki indikator-indikator yang nilai surveinya sangat rendah untuk memperbaiki kelanjutan atau continuous improvement. Demikianlah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk bagian 2. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian 3. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Tetap semangat!